Bab 165. Dina tidak mau terima. Dia lalu menjawab, "Kalau engkau tidak mau menjawab, maka aku juga tidak bisa menjamin mulutku akan diam." Rianti berhenti melangkah, lalu menarik lengan Dina menuju mobilnya. "Aku tidak bisa mengingatkanmu, maka engkau ikut aku dan dengar cerita dari orang-orang agar engkau mengerti," kata Rianti menghidupkan mobilnya lalu meluncur ke Donghai. Di dalam mobil, Rianti mengambil teleponnya lalu menghubungi Sintasun. Setelah mendengar telepon diterima, Rianti berkata, "Kakak, engkau di mana?" Sintasun menjawab, "Aku di Donghai." "Aku mohon kosongkan waktumu. Aku sedang meluncur ke Donghai," kata Rianti dan menutup teleponnya. Setibanya di Donghai, Rianti mengajak Dina turun lalu membawanya menuju lift. Security yang sudah mengenal Rianti hanya memukul mempersilahkan dia lewat. Memasuki lift, Rianti menekan tombol 101. Dina yang mengikutinya bertanya, "Apakah kita akan bertemu dengan Sintasun, manajer cantik Donghai Group yang terkenal itu?" Rianti diam saja tidak menjawab. Setibanya di lantai 101, Rianti mengajak Dina keluar dan menuju ruangan Sintasun. Dia mengetuk pintu setelah terdengar perintah untuk masuk. Rianti membuka pintu dan masuk bersama Dina. Di ruangan itu ada Grace Lu dan Lian yang sedang berdiskusi bersama Sinta. Melihat mereka bertiga, Rianti tersenyum lalu berkata, "Syukur kalian bertiga berada di sini hingga bisa membantuku." Grace tertawa lalu berkata, "Putri kesayangan Bibi meminta bantuan kita, tentu masalah besar." Sinta dan Lian tersenyum mendengar candaan Grace. Dia memperkenalkan Dina Zhang pada mereka dan menceritakan hal yang terjadi di kampus dan bagaimana Dina tidak berani berjanji bisa menjaga mulutnya. "Kalian ingatkan waktu aku menerima foto penangkapan di Four Seasons itu dari Dina ini? Dan ibu meminta aku untuk menghapusnya dan tidak menyebarkannya karena akibatnya fatal," kata Rianti. Grace menjawab, "Aku ingat hari itu engkau senang karena kakak masih hidup, lalu Bibi meminta engkau menghubungi temanmu untuk menghapusnya." Sintasun bertanya, "Memang ada masalah apa dengan foto itu?" Grace menjawab, "Foto itu saat kakak kembali ke Jiangling dan menangkap Black Ghost di hotel. Jika foto itu menyebar, maka usaha kakak akan sia-sia." Sintasun berdiri lalu berkata, "Siapa yang berani menyebarkannya, maka tanganku sendiri yang akan memisahkan kepala dari tubuhnya." Lian bertanya, "Kenapa kakak yang harus turun tangan? Kenapa tidak biarkan murid-muridnya atau militer yang mengeksekusi penyebar itu?" Sintasun menjawab, "Jika aku yang membunuhnya, maka hanya dia yang mati. Namun kalau orang-orang kakak atau militer, maka seluruh keluarganya akan dibasmi." Mendengar ini Dina terdiam. Lalu dia belum paham, namun terdengar kata-kata itu sudah membuat dia merinding. Pada saat itu, Paulo memasuki ruangan dan berdiri memandang semua orang. "Siapa yang hendak engkau bunuh, serahkan padaku, maka besok engkau akan melihat berita dia sudah mati." Lalu Paulo menatap Dina Zhang dan berkata, "Kalian semua tidak sayang dengan nyawa kalian menceritakan rahasia depan orang lain." Paulo bergerak dengan kecepatan tinggi dan dia berdiri di depan Dina Zhang. Rianti cepat maju dan berkata, "Kakak, sabar dulu, dengarkan ceritaku." Setelah menceritakannya, Rianti diam. Paula bertanya, "Siapa lagi yang mengetahui Tuan Muda masih hidup selain temanmu ini?" Rianti menjawab, "Tidak ada lagi, hanya sahabatku ini." Pada saat itu, telepon Sinta berdering. Sinta melihat nomor yang memanggil, secepatnya dia menerimanya. "Bibi, engkau hubungi yang lain, segera kembali ke Puncak Kaba sekarang juga," perintah Anita Lu. Telepon dimatikan, Sinta berdiri. "Ayo kita kembali, ada hal yang terjadi hingga Bibi meminta semua orang kembali ke Puncak Kaba." Paula menjawab, "Tetua dari ibu kota akan tiba. Mungkinkah karena ini?" Sinta menjawab, "Tidak, kalau hanya tetua tidak ada hubungan dengan kita, sudahlah, ayo kita naik dan bawa temanmu ini agar dia menyaksikan siapa keluarga kita." Telepon Ranu masuk ke Paula dan langsung diangkat. "Kakak, ini aku, ada perintah apa?" "Engkau segera naik ke Puncak Kaba. Jika engkau dekat dengan Nona Sinta, Rianti atau Lian, bawa sekalian perintah Randu." Paula menjawab, "Baik kakak, kami akan naik ke puncak sekarang." Rianti yang tidak tahan menelpon Richard. "Kakak, ada apa di puncak? Kenapa kita diperintahkan untuk pulang?" Richardnya menjawab, "Nona, engkau segera naik karena kakak ipar sudah mau melahirkan." Rianti berdiri lalu berlari keluar ruangan diikuti yang lain. Maka 4 kendaraan meluncur naik ke puncak. Dina berkata,
Aku minta maaf padamu karena memaksamu melakukan semua ini dan membuatku paham. Rianti menjawab, doakan kakakku lancar melahirkan dan apa yang kau dengar tadi akan menjadi kenyataan jika engkau berani menyebarkan berita kakak iparku masih hidup. Saat memasuki kaki bukit, prajurit menyetop kendaraan setelah melihat siapa yang mengemudi, maka mereka melepaskannya. Namun saat akan menaiki bukit kembali, mobil dihentikan. Paman, ini aku, kata Rianti. Pandu yang melihat Rianti tersenyum namun berkata, siapakah temanmu ini? Apakah sudah mendapat izin untuk naik? Jika belum, maka sebaiknya engkau turun. Biarkan dia membawa mobilmu kembali ke rumahnya. Sintasun berteriak, Paman, biarkan temannya naik. Aku yang bertanggung jawab. Pandu tersenyum menjawab, tidak bisa. Engkau mau kepalaku terpisah dari tubuhku karena hal ini? Pada saat itu Randu turun dari puncak melihat mobil Rianti. Dia bertanya, Paman, ada apa? Kenapa dia ditahan? Pandu menceritakan perihal teman Rianti. Randu menatap Rianti meminta penjelasan. Kakak, aku mendapat berita kakakku masih hidup dari dia ini karena waktu penangkapan di Four Seasons dia hadir. Dan banyak yang aku jelaskan padamu dan ibu di atas, jadi mohon izinkan kami naik. Engkau lihat di belakangku, mobilku sudah berapa banyak mobil yang mengantri naik. Randu diam, dia tidak berani mengambil keputusan. Saat itu Franklin menghubunginya meminta dia membersihkan jalanan Jiangling agar tetua bisa meluncur tanpa halangan. Randu menjawab, baik tuan, tapi ada satu masalah. Aku tidak berani mengambil keputusan, maka engkau dapat bicara pada Rianti. Rianti menerima telepon lalu berkata pada Franklin, menceritakan perihal temannya. Franklin berkata, berikan telepon pada Randu. Segera setelah menerima telepon, Randu tersenyum dan berkata, engkau diizinkan naik bersama temanmu ini. Maaf, aku tidak berani mengambil keputusan karena kepalaku sebagai taruhannya. Rianti tersenyum lalu memacu mobilnya menaiki puncak. Dina berkata, bahkan orang-orangnya sendiri tidak berani melanggar perintahnya. Seperti apakah kakak iparmu itu? Rianti berkata, engkau akan menyaksikannya sendiri, dan engkau akan bertemu dengan orang-orang yang selama ini hanya engkau dengar namanya. Setelah tiba di rumah, maka Rianti dan lain-lain berlari masuk. Di dalam aula banyak orang yang duduk. Dina menyaksikan semua itu. Di dalam kamarnya Cecilia ditemani oleh Roslyn, Anita Lu, Rani Fanglong, dan Nora, sedangkan para sahabatnya duduk di pojok aula. Setelah memasuki kamar dan melihat kondisi kakaknya, Rianti keluar dan mengajak Dina kepada para gadis yang duduk di pojok. Nosu bertanya, bagaimana kondisi kakakmu? Rianti menjawab, apakah Kak Nosu tidak masuk melihatnya sendiri? Nosu menggelengkan kepala dan menjawab, kami dilarang masuk. Dia baik-baik saja, jawab Rianti. Pada saat itu, Renata memasuki aula. Rianti menariknya lalu bertanya, Nenek, kenapa begitu cepat? Bukankah butuh beberapa hari lagi? Renata tersenyum menjawab, dia tidak akan melahirkan sebelum tetua Jang tiba, jadi kalian tenang saja. Franklin yang menggendong Tania memasuki ruangan, melihat Rianti. Dia menurunkan putrinya dan berkata, engkau kesana dulu berkumpul bersama bibi-bibi cantikmu. Tania turun dan berjalan menuju Rianti. Dia bertanya, Bibi, tadi engkau masuk, bagaimana kondisi ibuku? Rianti mengambil Tania duduk di pangkuannya lalu menjawab, ibumu baik-baik saja. Dia belum akan melahirkan sebelum tetua datang. Dina yang duduk di samping Grace bertanya siapa saja orang-orang yang duduk di aula itu. Grace menjelaskan kepada Dina nama orang-orang itu satu persatu. Dina terdiam, benar, kata Rianti, nama yang hanya didengar namun saat ini dia bisa menyaksikan orangnya secara langsung. Sinta memasuki aula dan berkata, kakak, pesawat dari Jiangling akan mendarat. Apakah aku harus menutup bandara untuk beberapa hari ke depan? Grace yang mendengar menjawab, kakak, jangan kau tutup Jiangling. Engkau tahu pendapatan perusahaanku menurun saat Jiangling ditutup beberapa waktu lalu. Dan tentunya hal ini akan sama juga dirasakan oleh pengusaha lain. Gadis lain tersenyum mendengar Grace bicara, namun mereka tidak berani berkata. Franklin menjawab, engkau dengar adikmu. Perketat pengamanan dalam radius 1 kilometer dan jangan tutup Jiangling. Sinta mengangguk lalu menjawab, baik kakak, dilaksanakan. Renata yang masih duduk di sisi Rianti berkata, tetua Jang masih 3 hari lagi tiba. Jadi tidak hari ini, namun 3 hari lagi baru istrimu melahirkan. Menurutku jangan perketat keamanan dengan jarak begitu jauh karena jika berita ini keluar maka rakyat akan berbondong-bondong datang untuk mendoakan istri dan putramu. Tentu tidak pantas jika engkau melarang mereka datang, bukan?
Franklin terdiam lalu menjawab, "Engkau benar, Nenek." Setelah menjawab itu dia berkata pada Sinta, "Engkau hubungi Richard Ye dan perintahkan dia memindahkan anti rudal ke bukit ini. Keamanan diperketat dari kaki bukit hingga puncak saja dan bebaskan semua rakyat untuk datang." Rianti bertanya, "Apakah aku harus menghubungi tuanmu untuk menyiapkan makanan yang lebih banyak untuk 2-3 hari ke depan?" Franklin tersenyum. "Engkau lakukan itu dan engkau Sinta laksanakan perintahku tadi." Sinta mengangguk lalu mengambil teleponnya, begitu juga Rianti menelpon Tiger Wu. Reynolds dan Leonie baru tiba melihat semua orang mereka berdua memberi hormat. Franklin berkata, "Ibu, engkau masuklah ke dalam temani istriku bersama ibu dan lain-lain." Seketika rumah besar seperti tergetar seakan-akan ada gempa besar. Semua panik namun terdengar suara Rio dari jauh. "Jangan panik." Itu Rejang yang melakukannya sebagai tanda titisannya akan turun ke dunia ini. Dina kelihatan bingung, begitu juga keempat sahabat Cecilia. Grace berkata, "Itu suara penjaga bukit bagian belakang." Dina bertanya, "Dia berkata namun orangnya tidak ada di sini, dan bagaimana dia tahu kita tadi sangat panik?" Rianti menjelaskan pada Dina siapa orang-orang di sekeliling kakaknya. Bagaimana kehebatan mereka dan semua akan melakukan perintah kakaknya walau harus terjun ke dalam lautan api. Franklin bertanya, "Saudara Rio, kapan tetua tiba di sini? Apakah aku harus menyambut mereka di kaki bukit?" Rio menjawab, "Tadi Bibi sudah menyampaikan, 3 hari lagi tadi adalah tanda pertama. Maka besok hujan akan turun seperti air terjun sama dengan waktu getaran tadi dan itu tanda kedua dan tanda terakhir adalah dengan hadirnya tetua di sini. Tidak perlu engkau menyambutnya karena tidak pantas seorang raja menyambut orangnya. Justru mereka yang akan berlutut di hadapan ayahmu dan engkau, Tuan. Tadi getaran asalnya dari tanah, maka besok air asalnya dari langit. Sekarang engkau sudah siapkan semuanya, aku berdoa semoga semuanya lancar." Franklin menjawab, "Terima kasih atas penjelasannya." Walau Franklin bicara tidak berteriak namun dapat didengar orang di tepi jurang. Lindako bertanya, "Bukankah belakang itu jurang? Di manakah dia tinggal jika dia menjaga di bagian belakang?" Grace menjawab, "Dia tinggal di jurang itu, jadi musuh tidak akan bisa naik dari sana. Sedangkan di kaki bukit, engkau tahu sendiri berapa banyak penjaganya." Randu memasuki aula dan melaporkan bahwa jalanan sudah dibersihkan lalu dia bertanya, "Tuan, Peterlo meminta izin untuk mengirim 20 pesawat ke Jiangling ditambah 20 helikopter. Mohon petunjukmu." Franklin tersenyum menjawab, "Lakukanlah, siapkan pesawat siaga di bandara dan heli sebar di sekeliling bukit ini." Randu menjawab, "Dilaksanakan, Tuan. Satu hal lagi. Semua adik-adik meminta izin untuk turun ke Jiangling membantu pengamanan. Bagaimana menurutmu, Tuan?" "Jika engkau yakin mereka tidak ada tugas lain, maka mereka ke sini," jawab Franklin. Randu tersenyum lalu menjawab, "Terima kasih, Tuan. Adik-adikku akan sangat senang mendengar ini karena mereka ingin hadir saat putrimu lahir dan ikut mendoakannya." Franklin mengangguk tersenyum. Pada saat itu, Anita Lu keluar dari kamar dan bertanya, "Siapa Jenderal Yun dari Angkatan Laut? Dia memaksa untuk naik ke sini. Apakah aku harus memerintahkan Fandu memotong kepalanya?" Paula bangkit dan berkata, "Tuan muda, dia adalah Kolonel Yun yang membantu kita di timur jauh. Saat itu mungkin sekarang dia sudah naik pangkat sesuai perintahmu." Franklin tersenyum lalu berkata, "Engkau turunlah ke bawah, jemput dia bawa ke sini." Lalu dia berkata pada Anita Lu, "Ibu, dia yang membantuku di timur jauh. Sampaikan pada Paman Fandu untuk melepasnya dan Paula yang akan menjemputnya." Anita Lu tersenyum lalu berkata, "Engkau sudah dengar, maka lepaskan." Setelah itu dia kembali memasuki kamar. Dina bingung dengan Anita Lu yang berkata sendiri. Grace tertawa berkata, "Tadi Bibi mengirim suaranya ke kaki bukit dan dapat didengar oleh penjaga di bawah." Pada saat itu, Cheho memasuki ruangan. "Tuan muda, apakah sudah waktunya? Aku baru mendapat berita dan langsung menuju ke sini." Franklin tersenyum. "Belum, masih 3 hari lagi. Namun istriku sudah menderita kesakitan. Syukur saudara tuaku membantu meringankan rasa sakitnya. Engkau duduklah." Ranti berkata pada Dina Zhang, "Itu Cheho, keturunan langsung Laksamana Cheng Ho." Dina melotot menatap Rianti lalu memalingkan wajahnya pada Cheho. Pada saat itu, Paula memasuki aula diikuti seorang berpakaian dinas putih dengan tanda bintang di pundaknya. Saat memasuki ruangan, matanya menatap Franklin memberi hormat secara militer. Setelah itu dia berlari berlutut dan bersujud lalu berkata,
Tuan, terima hormatku. Aku mendengar berita tentangmu, namun aku masih di tengah laut. Begitu kapal merapat, aku langsung menuju ke sini untuk mengucapkan belasungkawa, namun ternyata engkau masih hidup dan aku bersyukur. Franklin menjawab, engkau bangkitlah. Karena engkau tahu aku masih hidup, maka hanya engkau yang tahu. Tidak ada lagi yang boleh tahu, aku masih hidup. Apakah engkau mengerti? Jenderal Lin berdiri tegak. Sikap sempurna menjawab, dimengerti, nyawaku taruhannya. Franklin tersenyum lalu memperkenalkan semua orang yang berada di ruangan itu pada Jenderal Yun. Setiap disebutkan namanya, Jenderal Yun terkejut dan membungkuk dalam. Dina pun ikut mendengar dan melihat semua itu. Rianti berdiri. Jenderal, engkau yang membantu kakak iparku di timur jauh, maka aku mewakili kakakku mengucapkan terima kasih padamu. Namun benarkah kakak iparku ini terjun dari lantai 70 hotel di timur jauh? Jenderal terdiam menatap Franklin meminta izin menjawab. Melihat Franklin mengangguk, dia berkata, itu bukan bantuan, namun itu adalah tugasku sebagai seorang prajurit. Masalah terjun dari tempat yang tinggi itu benar. Jika tidak menyaksikannya sendiri, maka aku tidak percaya. Namun aku melihatnya sendiri, dan itulah yang terjadi. Tuan terjun membawa musuh di tangan kanannya dan Nona Paula di tangan kirinya, terjun bagai terbang dari lantai 70 hotel itu. Paula berkata, engkau masih tidak percaya ceritaku. Rianti tersenyum menjawab, sekarang aku percaya setelah dua orang menyatakan hal yang sama. Franklin tertawa lalu berkata, sekarang engkau pesan 100 porsi pada Tiger Wu antar ke sini untuk makan siang, karena pelayan tidak memasak hari ini. Rianti mengambil teleponnya. Tuan Wu kirim 100 porsi ke Puncak Kaba untuk makan siang ini. Terdengar jawab, baik Nona, setengah jam tiba di puncak. Mohon dibukakan pintu pengawal di kaki bukit. Rianti menjawab, tidak perlu naik, engkau serahkan pada Paman Fandu. Franklin berbisik, dia boleh naik sendiri karena kasihan dia belum tahu aku masih hidup. Rianti kembali berkata, jika engkau sendiri yang mengantar, maka engkau boleh naik ke puncak. Terdengar tawa senang di ujung telepon. Aku akan mengantarnya sekarang juga. Tolong Nona sampaikan penjaga di kaki bukit untuk mengizinkan aku naik. Setelah telepon dimatikan, Franklin berkata pada Paula, sebentar lagi engkau turun ke kaki bukit dan kawal mobilnya naik ke sini. Grace berkata, Kak Paula tidak mengenal Tiger Wu, biar aku yang turun menjemputnya. Tania yang masih dipeluk Rianti turun lalu berkata, ayah bisakah engkau memasak untukku sendiri? Karena makanan pamanmu tidak seenak masakanmu. Franklin tersenyum lalu bangkit dan berkata, kalau begitu mari kita masak untukmu dan ibu. Rianti berkata, bisakah aku titip satu untukku? Tania mencibir bibir kecilnya lalu berkata, pamanmu sudah membawa makanan untuk bibi kecil, jadi makanlah biar adil semua makan masakan pamanmu. Jaksin berkata, bagaimana dengan kakek buyut? Apakah bisa mendapat satu porsi masakan ayahmu? Tania membalikan tubuhnya. Kakek buyut, di sini aku memiliki 3 kakek buyut dan kakek nenek yang lain. Semua makan masakan pamanmu, maka tidak adil bagi yang lain. Sedangkan Tania hanya sendiri, tidak ada yang merasa dirugikan. Jackson tertawa begitu juga dengan yang lain. Franklin menggendong putrinya ke belakang. Dina berkata, anak yang cerdas, analisa dan kata-katanya seperti orang dewasa. Tak lama Franklin dan putrinya ke belakang. Mulane diikuti. Lioba memasuki aula dan marah-marah. Kalian semua tidak menganggap aku apa. Hingga aku tidak mendapat berita apapun. Jika aku tidak keluar rumah dan melihat banyak prajurit, maka aku tidak tahu cucu menantuku mau melahirkan. Johnny menjawab, Nenek, apakah engkau sudah mengecek teleponmu? Tentu istriku sudah memberitahumu. Mulani mengambil teleponnya lalu coba membukanya, namun teleponnya mati kehabisan baterai. Aku tidak peduli, jika teleponku mati, kenapa tidak ada yang mengetuk pintu rumahku untuk memberi kabar? Jawabnya tidak mau kalah. Johnny tersenyum menjawab, kalau begitu engkau maafkanlah kami, sekarang engkau pergilah ke kamar menemani menantuku. Mulani berjalan masuk. Liwab tersenyum setelah mulai memasuki kamar, dia tertawa dan berkata, sifat tidak mau kalahnya masih ada. Johnny menjawab, benar itu sifatnya dan apakah kakek tahu waktu putraku meninggalkan rumah? Dia mengamuk hingga meratakan 3 rumah keluarga di ibu kota karena marah. Aku tidak dapat menemui cucu kesayangannya. Liu Bao tertawa dan berkata, itu memang sifatnya. Jika orang di sekitarnya diganggu, maka dia tidak memberi ampun pada pengganggu. Tova tertawa ikut berkata, di barat dia mengamuk hingga satu keluarga mati hanya gara-gara keluarganya itu menghina keluarga Linya. Johnny memandang Tufu meminta dia menceritakan yang sebenarnya.
Li Bao tertawa lalu berkata, waktu itu dia sedang makan di restoran. Pada waktu itu masuk satu keluarga meminta meja utama, sedangkan meja itu sudah di-booking oleh keluarga Li di barat. Mendengar tempat itu sudah di-booking, maka keluarga itu mengeluarkan kata-kata kotor dan menghina keluarga Li. Dia diam saja waktu itu, namun saat orang-orang itu keluar, dia mengikutinya hingga tempat tinggal mereka. Malamnya dia kembali sendiri ke rumah itu dan membunuh setiap yang bernyawa di sana. Waktu itu aku tidak mengetahuinya. Jika aku tahu, tentu aku melarangnya. Namun aku baru tahu keesokan harinya setelah berita lokal menyampaikan dibunuhnya satu keluarga. Tu Fu berkata, aku mendengar keluarga itu memang begitu, selalu menganggap diri tinggi sendiri. Mereka merendahkan keluarga Li. Jika mereka tahu bagaimana negara ini berdiri karena keluarga Li, tentu mereka tidak akan mengeluarkan kata-kata itu. Aku memaklumi kemarahannya. Bao Sheng berkata, banyak orang yang tidak paham bagaimana keluarga Li membangun negeri ini. Maka mereka menganggap keluarga Li adalah keluarga yang serakah.